Hai, salam Oki. Hai. Hari ini hari Rabu ya teman-teman. Hari Rabu berarti kita kembali ke pembicaraan masalah gadget. Iya, kita menyeting-nyeting membicarakan gadget untuk semua hal dikaitkan dengan program pembaca layar untuk sahabat-sahabat netra atau sahabat tunanetra untuk perangkat yang sekali lagi yang saya miliki, bukan yang saya nggak punya. Memang lagi mencoba mencari-cari ya barang-barang baru atau device-device baru yang nggak baru sih, cari second juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kita bisa menambah konten gitu ya. Tapi saat ini masih memakai apa yang saya punya, apa yang saya miliki, yaitu seperti biasa ada iPad Air 2 ini. Nah, ini dia iPad Air 2 sama ada iPhone XS Max saya. Nanti akan saya kombinasikan keduanya, program aplikasi-aplikasi apa saja yang sekiranya di dua device yang saya punya ini bisa akses dengan program pembaca layar yang saya punya, yaitu bukan yang saya punya, tapi pembaca layar yang sudah ada di dalam sini, yaitu VoiceOver. Dan apakah ada aplikasi-aplikasi yang enak untuk dipakai tapi tidak akses misalkan ya gitu, atau aplikasi banyak lah yang begitu. Cuman kita akan coba kemarin kita udah coba nih untuk mengatur-ngatur settingan ala-ala saya ya, ala-ala tunanetra. Sekali lagi settingan ala saya, tapi itu belum selesai semua. Jadi saya akan mencoba mengatur settingan-settingan ini yang menurut saya ini harus di setting dan harus di on kan atau di off kan gitu. Jadi hanya sekira saja sebelum nanti kita masuk aplikasi. Mungkin nggak semuanya aplikasi akan saya bahas di hari ini. Saya akan coba bahas yang paling akses terlebih dahulu atau yang lebih saya pakai sehari-hari ya. Saya pakai aplikasi sehari-hari di sini dulu, di iPad dulu, baru nanti di iPhone. Sebetulnya aplikasi yang ada di sini, di iPad Air 2 dan di iPhone ini, itu hampir serupa. Kecuali beberapa hal ya, yang nggak saya install di sini karena kapasitas storage-nya yang lebih kecil, dengan RAM yang lebih kecil juga, dengan tahun yang lebih lama gitu ya, beda 4 tahun gitu, 4 tahun dengan dia masih chipnya masih A8, ini A12, so it's totally different. Tapi ya sini sudah ngap-ngapan sebetulnya dengan iPadOS 15.3 ini udah ngap-ngapan. Tapi ya, kita coba ya pelan-pelan. Saya akan masuk ke setting dulu teman-teman. Tapi sebelumnya saya akan menurunkan speed-nya. Ini saya lagi mencoba atau membiasakan diri untuk kembali ke speed yang tidak 100% untuk voice over. Di sini saya set 80%. Lambat memang bagi saya, tetapi sepertinya saya harus membiasakan diri lagi dengan speed yang tidak terlalu cepat, karena saya harus membiasakan kuping saya kembali ke speed yang lumrah lah, yang wajar, yang nyaman di telinga, tidak harus cepat, tapi kita lebih nyarinya saat ini sudahlah yang nyaman aja di telinga, yang mana. Dan di sini 80% dan di sini 90%. Jadi saat ini saya lagi belajar untuk menyesuaikan diri dengan speed yang ada yang saya set gitu ya. Oke, tapi saya akan turunkan kembali ke 50% defaultnya. Oke. 50%. Oke, kita gedekan.
Baik, di sini saya sudah merubah tampilan teman-teman. Istilahnya ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya sering buka ya. Kalau teman-teman di situ ada YouTube, ada Mall, ada Netflix, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada Spotify, ada Forza Football, ada apa lagi ya, Tokopedia ya. Dan di bawah sudah berubah, tidak banyak lagi aplikasi yang ada di bawah. Hanya ada Safari, Apple App Store, sama setting. Oke. Sudah saya rubah. Recently updated. Oke, YouTube musiknya habis diupdate. Oke, kita masuk ke setting ya. Dock. Settings. Kita buka settings. Settings. Kemarin kan saya bilang ini default-nya adalah general. Jadi begitu buka setting, default-nya sudah ada di general. Jadi apa namanya si aplikasinya sudah terbuka, settingnya sudah terbuka untuk general atau umum bahasa Indonesianya. Ada about atau tentang perangkat, ada perbaruan perangkat lunak. Tadi pagi ada kok tadi pagi sih, minggu lalu ya. Minggu lalu tuh ada hari Jumat Jumat kemarin tanggal berapa tuh? Tanggal 11 ada update iOS 15.3.1. Dan saya sudah update juga gitu kan. Jadi untuk di general atau di umum, saya sering menyetingnya adalah untuk pertama kali adalah seperti kemarin saya sudah lakukan, ada di handoff gitu kan, terus ada di background and refresh apps, itu saya sering matikan semua, picture pun saya matikan. Oke. Lalu kita lari ke wallpaper. Sounds. Sound tidak. Sebentar, saya ke bawah. Focus. Screen. Display and home screen. Accessibility. Wallpaper. Button. Selected. Settings. Heading. Seperti yang sudah saya sampaikan juga, wallpaper saya tetap memilih yang solid background untuk bisa saya lebih mudah melihatnya. Gitu ya, apa yang ada di tampilan ya, dengan dark mode, dengan solid background, semakin lengkap, semakin keren. Oke, tadi ini ada di wallpaper, lalu kembali kita lagi ke touch up battery, privacy button. Kita ke privacy. Oke. Kita masuk ke location services atau lokasi. Location services off button. Privacy back button. Ini masih off. Kalau di on kan? Location services off. On. Oke, karena ini masih saya belum setting banyak juga untuk aplikasinya untuk masuk ke location services, jadi datanya masih banyak yang kosong. Tapi yang secara umum di bagian bawah itu ada sistem. Sebentar saya cari. System services. Monitoring your region with a geofence. Button. Ini system services. Ini banyak sekali yang bisa saya off-kan biasanya gitu. Location services. Back button. Di sini ketika masih belum banyak yang di-setting, semuanya masih on. Masih on semua. Dan masih on semua tuh. On semua. Dan ini banyak yang bisa jadi perdebatan gitu ya, karena untuk sebagian orang ini penting itu enggak, tapi buat saya pribadi ini kan wifi only sekarang ceritanya nih, jadi kan ini baru berfungsi itu untuk hanya di rumah kan, istilahnya yang terkoneksi dengan wifi. Kalau tidak terkoneksi dengan wifi is nothing gitu, nggak akan ada fungsinya apa-apa juga si location service ini gitu. Jadi kita telusurin ya salah satu ya. Apple Pay Merchant Identification on. Butuh nggak ini? Kalau nggak butuh, off-kan saja. Off. Cell Network Search. Currently using your location on. Ini kan nggak ada lagi yang namanya seluler kan? Kan udah nggak kebaca juga, no SIM card install. Ingat di awal-awal saya bilang itu. Ini jadi off-kan saja. Off.
calibration. On. Off kan? Off. Device management. On. Ini biarkan. Emergency calls and SOS. On. Ini karena cuma di rumah, off kan? Off. Emergency calls and location. The location of your app cancel. Turn off. Button. Off kan? Find Di my rumah. iPad. Currently using your location. On. Emergency call. Find my iPad. Nah, Currently using your location. On. walaupun ini WiFi only, tapi saya tetap akan menghidupkan ini. Karena buat saya, ini menjadi suatu mandatory buat kalau lu pakai iPad, kalau lu pakai iPhone, lu pakai Apple device, ini harus di turn on. Karena lu nggak akan ngerti kapan bergunanya, tapi ini bisa bermanfaat yang pasti, gitu ya. HomeKit. Currently using your location. On. HomeKit, saya nggak punya perangkat-perangkat smart home gitu, istilahnya kayak lampu pintar atau saklar pintar yang bisa dimatikan, dinyalakan menggunakan perangkat kita. Jadi ini saya off-kan saja. Off. Location-based alerts. Monitoring your region with a geofence. On. Ini saya off-kan juga. Location-based suggestions. Nah, Currently ini using juga your off. Motion calibration and distance. On. Ini off-kan pasti. Networking and wireless. Currently using your location. On. Ini biarkan on. Setting time zone. On. Ini offin Off. aja. Share my location. On. Off Off. aja. System customization. On. Ini Off. off. Significant Atau system biar on customization. deh. On. Significant locations. On. Ini penting nggak penting, tapi sebenarnya saya off kan. Significant alert. Touch ID for settings. Settings. 0 records. Allow your iPad and significant locations. Switch button. On. Alert. Significant locations. Dismiss pop-up. Turn off. Cancel. Turn off. But turn off. 0 records. Ini apa? Ini adalah, jadi setiap kali kita pindah tempat, misalnya saya dari rumah, terus saya ke rumah tetangga, saya balik lagi ke sini, ke rumah saya. Saya ke rumah tetangga, di-track sama dia. Di-track, oh saya ada datang ke rumah sebelah, rumah tetangga. Terus dari rumah tetangga saya balik, di-track lagi. Jadi ini nge-tracknya ke tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Jadi nanti akan muncul di sini segala macam list yang tempat mana yang pernah kita kunjungin, dan itu bekerja di background. Dan ketika bekerja di background, maka hal utama yang akan digunakan adalah baterai. Jadi baterainya akan cepat boros. Kalau teman-teman nggak merasa penting dengan cara menghemat baterai, lakukan ini. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa, atau sahabat-sahabat Neta merasa bahwa baterai saya udah nggak bagus nih, baterai saya udah nggak oke nih, matiin aja. Nggak jadi masalah kok. Istilahnya nggak menjadi satu hal yang ngaco amat juga nggak. Jadi matikan juga nggak jadi masalah. Oke, kita kembali. Significant system services. System product significant location. Product improvement. Heading. Ini ada product improvement. iPad Analytics. On. Saya sukanya ini saya matikan. Karena ya udahlah ya, kita nggak perlu cari-cari tahu juga nanti di iPad kita. Jadi ini saya The matikan. hollow arrow indicates the routing and product iPad Analytics. Off. Routing and traffic. Currently using your location. On. Ini offin aja. Off. Dah, jadi dari segitu banyak sistem services yang tadinya on semua, yang off banyak, yang on tinggal 2 atau 3 ya kayak sistem customize, device management, sama networking and wires. Jadi itu saja, yang lain off. Dan pengalaman saya di sini yang lebih mobile dari sisi penggunaan dan segala macam, banyak yang saya off-kan juga, sama seperti di iPad barusan, tidak terlalu pengaruh amat dengan kegiatan saya
bernavigasi dengan iPhone ini. Jadi ya udah, nggak apa-apa, aman-aman aja kok. Tapi kalau teman-teman merasa I need, saya butuh itu, go, nyalakan aja, nggak apa-apa. Yang penting konsekuensinya adalah pasti baterai, gitu aja sih. Itu dia hanya itu kok. Biasanya kalau ini aja berarti cuma pengen dapat baterai yang lebih hemat atau baterai yang lebih boros. Udah itu aja. Oke. System service, location services, back, locate. Oke, kita kembali ke depan. Location, privacy, privacy, heading. Nah, di privacy ini ada beberapa aplikasi-aplikasi atau beberapa feed menu yang lebih baik kita matikan, mana yang enggak. Dan karena saat ini banyak sekali kan isu-isu bahwa kamera tuh bisa dihack, kamera tuh bisa dibobol gitu ya. Jadi banyak orang yang menutup kameranya, jadi lebih baik kamera nggak diaktifin, walaupun pada saat pengaktifan aplikasi itu selalu diminta ada aktivasi kamera lah, aktivasi audio lah, atau aktivasi kontak lah untuk di-syncing ke sana gitu, misalnya di-konekin ke sana. Tapi di sini bisa diatur gitu. Teman-teman sahabat-sahabat netra pasti tahu lah. Nah, saya belum bisa ngatur sekarang karena belum banyak yang saya masuk ke sini, tapi yang pasti yang bisa saya matikan pertama adalah My local network button, microphone, speech recognition, camera button, HomeKit button. HomeKit. Privacy. Nah, nanti HomeKit ini semua aplikasi, semua hal yang terkait dengan HomeKit akan muncul di sini. Akan muncul di list yang ini. List yang ini. Jadi karena saya nggak punya HomeKit yang berhubungan dengan tadi saya bilang smart itu, jadi yang nggak ada di sini gitu. Kalau teman-teman punya kayak smart lampu pintar atau saklar listrik yang pintar akan muncul di sini. Privacy. Back button. Bila dihubungkan, gitu ya. Button. Media and app, motion and fitness, files and folders, motion and fitness, button. Ini. Fitness privacy, back button. Ini apa tadi judulnya? Motion and fitness, heading. Motion and fitness, berarti ini untuk men-track olahraga kita. Ini saya matikan saja. Karena saya nggak punya perangkatnya juga yang bisa mengukur ini, karena biasanya ini terhubung sama Apple Watch untuk kita bisa tahu kita udah melangkah berapa jauh, kita heartbeat kita berapa. Biasanya itu di Apple Watch. Tapi karena saya tidak punya Apple Watch, belum punya Apple Watch, makanya saya matikan. Motion and fitness tracking off. Privacy, private, HomeKit. Camera, microphone, local net, Bluetooth, photos, speak, camera, home, media, files and motion and focus, button, as apps request access, analytics and Apple app privacy report, button. Oke, mungkin segitu dulu untuk untuk privacy. Kita lanjut ya ke menu yang ada di setting. Ini setelah privacy, saya akan selected. Privacy. App Store. Button. App Store. Untuk di App Store, monggo lah teman-teman sahabat-sahabat netra bisa mengaturnya. Mau dibikin on semua nggak apa-apa, mau dibikin off juga nggak jadi masalah, karena pada prinsipnya pada ujung-ujungnya nanti juga kita akan secara manuali juga kan untuk mengupdate aplikasi-aplikasi yang ada di App Store. Jadi nggak terlalu signifikan mau di on atau di off kan, karena baterainya juga nggak terlalu memakan banyak banget. Jadi ya silakan saja. Kalau saya pribadi saya tetap on kan, dan memang ada sih beberapa saya off kan, misalkan kayak apps off, app updates on, app update on, automatic cellular data, automatic downloads off, app downloads. Ask if over 200 MB. Button. Only in-app ratings and reviews. On. Help developers and other users know what you think by letting apps ask for product feedback. Tapi karena ini kan sekali lagi ya, ini kan karena Wi-Fi only. Jatuh-jatuhnya ada Wi-Fi only. Jadi ini nggak terlalu pengaruh
buat saya. Karena tetap akan saya secara manual untuk mengupdate semua aplikasi-aplikasi yang ada gitu. So, ya sudah on-kan saja, karena ini kan saya juga banyak pakai di rumah atau di tempat-tempat yang ada wifi kayak di kantor saya atau di rumah saya, pun di rumah orang tua saya, di rumah orang tua saya itu baru saya pakai. Tapi kalau enggak, saya orangnya juga bukan tipe orang yang juga yang senang untuk men-tethering dari iPhone gitu, karena ya saya lebih penting ini menjaga baterai di sini, karena ini hanya ini salah satunya perangkat utama. Jadi saya nggak punya secondary device, saya nggak punya handphone. Landscape, portrait, selected, app store, button, settings, heading. Saya nggak punya perangkat lain, jadi saya benar-benar menjaga baterainya agar tetap, bukan berarti hemat, enggak, tetapi minimal ketika saya di luar saya harus yakin saya dengan iPhone ini kondisi 100%, saya kembali ke rumah kondisinya masih ada minimal ada sekitar 30%, is okay for me, aman, bagus seperti saya segitu. Dan itu dengan pemakaian yang sama-sama kayak teman-teman lah, untuk YouTube, untuk Instagram, cek-cek sosial media segala macam. Jadi ya untuk pengguna sehari gitu kan ya. Oke. Dari App Store saya akan ajak teman-teman untuk masuk ke setting. Wallet, button. Ini nggak usah ya, dompet, wallet. Karena di Indonesia saya sendiri nggak tahu kapan bergunanya. Karena saya nggak pernah pakai ini juga. Biasa tadi habitnya semua teman-teman kita atau sahabat-sahabatnya tadi dimanapun juga, kekhawatiran akan dijebolnya lebih tinggi dibandingin tidaknya gitu. Jadi ya saya serahkan saja lah ya gitu. Jadi ini mending saya biarkan saja. Passwords, button. Password. Jadi kalau teman-teman membuka aplikasi yang ada password, biasanya akan muncul di sini, akan ke save. Kalau teman-teman save, berarti akan muncul di sini. Aman nggak? Sejauh ini sih aman, nggak ada masalah kok. Jadi masih dalam tahap yang wajar lah untuk penggunaannya. Gitu. Maaf, saya sepertinya harus menambah sedikit lampu karena kayaknya agak gelap, atau karena saya pribadi atau nggak tahu ya. Gitu. Oke. Tadi sampai mana? Password. Selected. App Store. Wallet. Passwords. Oke. Button. Mail. Button. Mail. Ini teman-teman tahu, sahabat-sahabatnya tahu ya, untuk mengatur atau menambahkan account email di perangkat kita ya. Bisa diatur juga untuk mengatur tanda tangan, atau misalkan di bagian bawah tuh biasanya kan send from iPhone atau send from iPad, kita bisa nulis misalkan send from iPhone atau iPad yang kita hapus, kita ganti jadi Oki Prasetyo bla 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 misalkan gitu, atau kita bikin Oki Prasetyo @Oki_Prasetyo27 bisa juga gitu. Jadi kita bisa atur, dan bisa atur juga pushnya mau manual atau mau otomatis, mau berapa menit sekali kita bisa atur di sini. Saya nggak bisa banyak karena kembali bahwa ini adalah settingan saya gitu. Kalau saya pribadi banyak yang sekali yang saya off-kan, karena ya kembalilah ini iPad hanya sebagai secondary device yang hanya untuk lebih ke entertainment gitu. Karena saya nggak jarang kerja dengan iPad juga, saya jarang bekerja di iPad ini. Jadi praktis saya gunakan ini untuk entertainment, untuk nonton YouTube, nonton bola, nonton sepak bola di Mola, walaupun sayang sekali Mola musim depan tidak menyiarkan IPL, tapi ya sudahlah ya, gitu. Saya bisa nonton Mola, nonton Netflix di iPad ini. Oke, saya pikir cukuplah untuk aplikasi di setting, menu-menu di privacy, heading, menu-menu di setting, karena praktis
nggak banyak yang bisa saya lakukan juga di perangkat ini karena ini perangkat udah cukup tua gitu ya. Langsung aja kita masuk ke aplikasi yang saya pakai sehari-hari. Oke. Settings. Aplikasinya yang saya pakai sehari-hari, saya mulai dari row yang ke-3 karena 2 row atas itu murni bawaan dari Apple ya. Mulai dari row 3 jadi mulai dari mulai dari row ketiga teman-teman. Yang non disabilitas, kalau yang sahabat netra, yang low vision mungkin masih bisa merhatiin, tapi kalau yang totally mohon maaf gitu ya, mohon maaf karena ini saya kasih lihat tampilan home screen saya. Oke. Saya pakai sehari-hari di sini ada Facebook tentu. Facebook. Ini saat ini mandatory banget ya karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terhubung ke Facebook. Teman-teman bisa menghubungkan semua hal di Facebook dengan Facebook maksudnya. Baik itu apapun lah kita bisa hubungkan ke situ. Bahkan Gojek sekalipun bisa, kalau mau bisa juga, atau Tokopedia juga bisa. Apalagi Twitter bisa sepertinya. Spotify pasti bisa. Instagram tentu. YouTube iya pasti. Bisa juga dihubungkan walaupun dia punya sendiri. YouTube nggak, sorry, YouTube nggak. Instagram pasti gitu ya. Jadi saya ada Facebook, terus ada YouTube, YouTube, ada Instagram, Netflix buat nonton video, Mola, ini Spotify. Ini bukan buat dengan musik saya saat ini. Spotify saya gunakan buat podcastnya, buat ngobrol-ngobrolnya saya pakai. Ada dua yang saya favoritin di Spotify, bukan maksudnya promosi atau apa-apa, dan tidak juga di endorse sama mereka berdua gitu ya. Di satu grup yang sama tuh ada di PAN, Podcast Mas Asia Network, ada podcast agak lain sama podcast Asia, podcast Mas gitu. Itu yang saya favoritin, dua itu. Lalu ada Forza Football. Ini tambahan. Jadi kalau saya nonton sepak bola, saya bisa juga dari Mola dan saya kombinasikan sama Forza Football ini. Kenapa? Ya biasalah saya revision, kadang-kadang suka salah dalam melihat itu timnya siapa gitu ya. Ini saya kombinasi dengan Forza Football ketika ada yang ganti pemain atau ngegolin, saya bisa dapat info di sini juga gitu. Twitter, ya ini satu juga yang saya pakai ya untuk berbagi atau apapun komentar. Nggak terlalu penting saya mendapat respon, tapi yang penting ini buat tempat saya untuk mengeluarkan segala hal lah gitu. Tokopedia. Buat jajan, lagi nyari device nih, lagi nyari tablet atau MacBook mungkin gitu. Kalau yang mau sponsorin, boleh loh cek masuk aja di kolom description, nanti saya akan taruh kemana harus menghubungi saya. Siapa tahu ada yang mau sponsorin ya teman-teman ya, siapa tahu gitu kan, tiba-tiba walaupun masih berapa sampai hari ini masih di angka belum nyampe 30 kayaknya, atau masih di angka 20-an subscriber saya. Tapi ya siapa tahu gitu kan, tiba-tiba datang perusahaan yang oke, mau sponsor dong, bantu untuk menginikan. Wah, senang banget tuh ya. Ya yang mau sponsorin cek di deskripsi. Oke, so baik, kita mulai saja. Aplikasi yang akses pertama pastinya Facebook. Store profile picture button. Pastinya Facebook. Facebook adalah aplikasi yang paling akses buat tunanetra. Walaupun di iPad saya ini saya nggak tahu, saya nggak dapat
mode gelapnya. Ini saya pakai Smart Invert, teman-teman, sahabat-sahabat Netra. Kalau sekali lagi, sorry. Kalau saya sebut teman-teman berarti itu non disabilitas. Kalau saya sebut sahabat Netra ya pasti disabilitas Netra ya. Gitu. Jadi ini saya pakai Smart Invert untuk membuat dia menjadi gelap. Seperti saya pernah bilang di awal bahwa saya lebih nyaman dengan background yang gelap. Oke. Untungnya Smart Invert, jadi si foto akan tetap seperti foto pada umumnya gitu, pada yang foto aslinya. Ini sangat akses. Watch 9 Marketplace Notifications Tab 5 of 6 Facebook Menu Tab 6 of 6. Cuma satu yang kurang nyaman di sini adalah ketika kita masuk ke tombol search Facebook, search field, search Facebook, dan kita double tap di sini. Insertion point at end. Enter a few words to search on Facebook. Saya masih kosong, tapi ketika mungkin bisa bersihin kali ya. Jadi ketika kita udah punya list di sini di searching box ini yang gambar tengah ini ketika kita punya list di situ, kita nggak bisa langsung untuk memilih list itu. Kita harus kadang-kadang harus ngetik ulang untuk masuk ke halaman yang sama atau masuk ke fanpage yang sama gitu ya. Kita harus ngetik ulang karena ketika kita mau milih itu kita harus benar-benar tangan kita lihai di bagian atas. Search field ini is enter of Q W. Jadi benar-benar harus yang pas sekali untuk kita bisa memilih masuk ke si bagian itu. Tapi overall, Facebook adalah satu aplikasi yang paling... Sebentar, saya cancel dulu. How about it? Oke, kita keluar dulu deh. Facebook. Ya, gampang. Facebook, close Facebook. Closing Facebook. 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 Oke, kita kembali buka lagi. Profile picture button. Nah, bahkan untuk masuk ke Say hi, video rooms. Create live video button. Create post button. Create post. What's on your mind? Ini aja akses sekali. Night sky. What's on your mind? Akses banget di sini. Jadi Facebook dibagi semua lini hampir akses. Bisa dibilang 80 atau 85 sampai 90% itu akses. 10%-nya ya paling hanya emoticon yang emang nggak bisa maksimal dibaca sama voiceover atau sedikit sekali yang nggak akses. Tapi overall di Facebook akses gitu ya. Kita close. Aplikasi yang paling akses berikutnya adalah tentu YouTube. Oke. YouTube. Ini kita ada di subscribe. Oke. YouTube ini sangat-sangat akses. Bahkan untuk saya yang pemula untuk mengupload video ke YouTube, saya merasa nggak terlalu kesulitan, walaupun memang kadang-kadang suka lari-lari tuh kotak edit box-nya itu gitu kan, atau ketika kita milih sesuatu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah biasa memasukkan subtitle, boleh dong komentar di kolom komentar atau nanti di kolom deskripsi juga silakan dicek. Bisa hubungi ajarin saya gimana caranya saya untuk masuk add-on untuk subtitle, karena berkali-kali saya coba masih selalu gagal. Saya baca tutorial malah kadang-kadang bikin saya pusing. Jadi kalau memang ada teman-teman yang sudah biasa, silakan saya tunggu di komentar atau nanti hubungin saya via email atau dengan sosmed saya gitu ya. YouTube nggak ada sih, nggak akses, dia akses semua, bahkan kecuali satunya itu apa ya? Sebentar. Saya buka video saya aja ya, biar nggak terlalu
nggak terlalu copyrighted, nanti takutnya kalau saya buka video orang kan copyrighted ya. New playlist. Playlist. What? Your move. Download. Your videos. But your videos. Oke, saya Selected. buka Your yang videos. Button. yang mana ya? Let's see, yang minggu lalu saya posting. Activity Apple Manjadik Tenyari. Settingan iPad ala Tunanatra. Ini. 2 views. 2 days ago. No likes. No comments. Public. 38. 15. Button. Oke, misalkan ini yang saya buka. Video player. Video is loading. Hai, Heading. selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Pause. Saya pause Play. dulu. Jadi begitu si video ngeplay, tetap karena dipakai voice over, dia tidak bisa langsung hilang tuh tanda follow, tanda next track atau next video sama tanda play-nya itu masih ada di layar, sehingga si video utamanya tuh ketutup gitu, jadi nggak bisa terbuka atau nggak bisa langsung kebuka dengan enak. Jadi kita harus double tap dulu, dan itu kadang-kadang kalau saya pribadi saya suka berhasil, suka enggak. Jadi mudah-mudahan ini berhasil. Video player. Heading. Video player. Nah, ini bisa, tapi kalaupun dibuka jadi kelihatan, ini kali ya jadinya kelihatan ya. Cuman kita nggak bisa langsung nge-play. Kalau kita nge-play, kita double tap lagi untuk nampilin si Video player. Heading. toolbar tadi. Video player. Oke, Heading. kita Video player. Play. play. Button. Pause. Apa kabar? Next video. Video player. Ya, Heading. Video player. Nah, Heading. baru kelihatan Rabu ya. gitu. Video player. Video player. Kita Video player. Video pause. Kita- Button. Play. kita pause. Jadi begitu. Itu hanya itu sih kekurangannya. Dulu begitu walaupun voice over nyala, dan kita ke tombol play-nya kita double tap, dan dia langsung hilang sendiri itu. Nah, sekarang tidak gitu. Jadi itu aja sih yang kurang. Sama ini Play. saya nggak tahu nih. Kalau saya misalkan lagi ada di channel lain ya, yang saya subscribe gitu, lalu mereka lagi live streaming gitu, kan ada live chat tuh. Nah, itu saya juga kadang suka sulit tuh untuk masuk. Saya suka mengalami kesulitan di situ. Teman-teman atau sahabat-sahabat Netra ada yang mengalami yang sama atau bagaimana? Kembali lagi, komen aja di bawah, nanti kita diskusi gitu. Oke. Aplikasi yang berikutnya yang akses karena praktis dari yang level 3 di bawah, yang row bawah sebelum yang bukan yang di paling bawah ya. Yang bawah ada YouTube Musik, ada Tokopedia, Twitter, Spotify sama Forza. Itu yang yang akses ya, yang nggak akses itu ya cuma di Tokopedia sama ya Tokopedia dan Tokopedia aja sih yang kurang akses. Buat saya sih kurang akses gitu, karena ya nanti saya akan jelasin yang bagian orang akses. Tapi kalau yang lain, yang 3 tadi akses, kita coba buka Twitter ya. Twitter. Account menu. Oke. Button. New tweets available. Scroll up to read them. Twitter ini cukup akses. Oke, ini semua tweet yang saya follow. Gitu ya. Ada dari banyak kan tentang bola sih. Ini yang saya ikuti. Jadi ini akses, bahkan untuk masuk ke Explore. Selected. Home tab. Search and Explore tab. Ini pun akses. Teman-teman. Entertainment. It's trending in Indonesia. Gopher. 2,553 tweets. Wow, Gofar. Banyak sekali. Ini pun akses, teman-teman. Jadi dan bahkan istilahnya kita bisa ngetik di Twitter ini nyaman sekali untuk masuk ke misalkan untuk new tweet gitu ya, untuk masuk ke
untuk kita mau ke mention ke siapa, hashtag segala macam itu sangat akses banget. Bahkan di message-nya aja, DM-nya itu akses juga. Jadi Twitter nggak masalah sejauh ini gitu. Sejauh ini nggak masalah gitu. Jadi buat saya Twitter sangat luar biasa lah, cukup perkembangannya cukup maju untuk sahabat-sahabat turunetra gitu. Nah, jadi itu yang Forza Football sama Spotify saya tidak perlu buka, tapi itu akses kok, teman-teman, saya jamin itu akses. Untuk misalnya sahabat-sahabat turunetra yang suka bola tapi nggak mau nonton secara live gitu ya, mengikuti perkembangannya saja lewat aplikasi Forza Football nyaman sekali. Teman-teman bisa ikutin tanpa harus ragu, dia akan ngebacain semua, termasuk kartu kuning, kartu merah, injured atau cedera, terus injury time, bahkan goal, terus shot yang tembakan yang kena ke mistar gawang, itu bacain semua. Terus apalagi kayak line up kebaca juga, terus statistik kebaca juga, total shotnya berapa, shot on goal-nya berapa, corner-nya berapa, free kick-nya berapa, sampai ke save-nya berapa. Tapi yang nggak ada adalah yang kita nggak bisa tahu big chance-nya berapa, create chance-nya berapa, itu yang nggak lengkap gitu. Tapi overall Forza Football, aplikasi Forza Football akses, dan kita bisa tahu ketika ada goal, ada bunyi atau ada notifikasinya gitu. Bahkan kalau misalkan gol nih, tahu jadi nggak gol tuh ada deng gitu. Jadi ya ada notifikasi yang keluar gitu. Jadi ya selama ini sih saya pakai udah hampir berapa tahun ya saya pakai Forza Football. Ini udah versi yang paling baru. Dulu sih ya so-so lah. Dulu so-so karena dia jadi masih kayak baris gitu, baris. Jadi ada nanti siapa nggak bola ngumpan atau apa, itu lebih detail sebetulnya zaman dulu. Oke, ada satu fitur yang mungkin teman-teman non disabilitas atau teman-teman saya di grup Telegram ID iPhone gitu ya, itu akan ketawa kali kalau dengar ini atau tahu ini. iPad Air 2 ini kan sejak awal dia di launching, dia sebetulnya sudah bisa untuk kalau bahasanya Android itu split screen gitu ya. Ini kan sebenarnya udah bisa dari zaman waktu itu gitu, dari tahun 2014-15 ini bisa untuk split screen. Tapi ya sekali lagi saya kan mengguna dengan voice over ya. Nggak segampang itu ternyata untuk menggunakan split screen itu. Dan baru di iOS 15 kok yang muncul di atas gitu, di atas di bagian atas ada split view namanya. Kita coba buka Facebook ya. Facebook aja deh. Facebook. Cancel. Oke, kita cancel. Oke. Create post button. Oke. Ya, kadang ketemu kadang enggak. Coba. Photo/video button. Facebook. Cancel. Search Facebook. Search Facebook. Aki. Messenger button. Aki. Gob. Friday 22 20 Friday Gob. 63 Facebook. 63% bad Gob. Friday 22:56 Facebook. Friday February 11. Hilang loh dia. Bentar.
teman-teman, saya cari dulu. Mala. YouTube. Forza Football. Twitter. Bentar, coba Twitter. Muncul. Twitter. Account menu. Button. Saya Home tab. kembalikan ke New home. items. Top tweets. Button. Account menu. Button. Account menu. Top tweets. Gob. Friday 22. Tim refreshing content. Top tweet. Twitter. Multitasking controls. Button. Status bar item. Sebutnya multitasking control. Kalau kita double tap, ada 3. Top tweets. Button. Selected. Full screen. Button. Ada Status bar item. Ada full screen. Split view. Button. Split view, ini split screen. Slide over. Button. Slide over itu 1, tapi bisa kita bawa. Tapi kita coba split view ya. Split view. Split Button. view. Nah, Split view. begitu kita Split view. kita Choose another ad. Button. kita masuk ke split view, maka akan muncul kembali ke home screen dan kita bisa milih aplikasi-aplikasi mana saja yang bukan milih, tapi kita dikasih pilihan aplikasi-aplikasi mana saja yang bisa dilakukan dengan split view. Contoh, misalkan kita masuk ke Mola. Unable to create split view with Mala. Unable, nggak bisa. Unable to create split view with Netflix. Nggak bisa juga. Unable to create split view with Instagram. Nggak bisa. Create Twitter split view with YouTube. Nah, kita YouTube bisa. Kita coba ya, YouTube. Oke. Twitter on left. YouTube on right. Account menu. Button. Kita kasih ya. Nah, Twitter sebelah kiri, YouTube di kanan. Ya. Dan ini kita bisa nonton YouTube sambil baca Twitter. Gitu. Atau misalnya nanti ada besok ke Safari juga bisa. Kita buka YouTube sambil buka Safari untuk tutorialnya. Gitu ya. Untuk kayak gitu-gitu bisa. Cuman bedanya ya kita satu-satu gitu. Capital.com worldwide. Nah, Verify. Tim Long Studio microphone. Salsk Sure YouTube. Wayan Kanta Ferda Indira 20 tahun acting. Dislike this video. 21 seconds elapsed to play. Button. Bisa jadi. Tapi untuk kembalikannya lagi, itu kita masuk ke menu kontrol tadi. Twitter. Top. Kita cari. Top tweets. Split view divider. Twitter. Split view YouTube. Split view divider. Split view divider. Ini split view divider itu untuk mana yang mau dibikin lebih besar daripada yang mana. Misalnya kita geser ke kanan, berarti ya Twitter akan lebih besar daripada YouTube atau YouTube akan lebih besar dari Twitter. Gitu. Cuma satu kelemahan di split view ini. Kenapa tadi nggak bisa dengan Mola, nggak bisa dengan Netflix, atau nggak bisa dengan yang beberapa aplikasi lain yang saya punya, yang ada di sini? Karena split view-nya adalah berdiri. Sedangkan Mola, Netflix, itu adalah landscape. Landscape. Account menu. Bisa, tetap bisa di split view landscape, tapi tetap bentuknya berdiri. Betul nggak? Bukan berarti menjadi dua bagian atas bawah, tidak, tapi tetap motong tengah dari atas ke bawah gitu. Itu bukan bagi dua layar dari atas di bagian atas dan bagian bawah, nggak, tetap bagian kanan sama kiri. Itu kenapa nggak semua aplikasi bisa support untuk split view. Gitu, teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi satu-satu. Top tweets. Mana ya? Top tweet. Karena kalau kita nggak kembalikan, walaupun kita home screen nih. Message. Oke, kita home screen, kita buka Safari. Dog. Safari. Nah, ini kita bisa Safari tetap utuh satu layar. Tapi kalau kita coba, karena kemarin saya sempat buka lagi, masih tetap split view gitu. YouTube. Buka YouTube. Twitter on left. YouTube on right. Account menu. Button. New tweets available. Scroll up to read them. Jadi,
Kalau ke aplikasi yang sudah dilakukan split view, dan kita buka lagi, tetap tampilannya adalah split view. Contoh ya, sekali lagi. YouTube. Saya buka Facebook. Facebook. Dia single. Facebook. Search Oke. Facebook. Single Search view. field. Profile picture. Button. Single view ya, tidak ada split view. Facebook. Saya buka di Twitter. Twitter on left. YouTube on right. Believe it or Account menu. Button. believe it or not, tetap kembali seperti ini. Jadi satu-satunya cara untuk kita kembali ke normal atau kembali ke full screen adalah mematikan split view-nya ini. Gitu, dengan cara masuk ke menu kontrol tadi. Cuman saya nggak ketemu nih. Sebentar ya. Top tweet. Top tweet. You catch. Gob. Twitter. Twitter. Account met Gob. Gob. 60% battery pop. Gob. 50. Twitter. YouTube. Cast. Captions. Cat. Autoplay is on. YouTube. Collapse vid. Autoplay is on. Cast. Captions. Button. Oh, Twitter. Nanti saya cari lagi karena butuh waktu. So, teman-teman dan sahabat-sahabat Netra dimanapun teman-teman dimanapun berada. Jadi sekali lagi intinya ada settingan untuk perangkat iPhone, iPad itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan seperti yang sudah saya lakukan di beberapa video kemarin. Cuman kembali jangan pernah takut untuk mengeksplor, untuk mencoba ini di on kan, ini di off kan, efeknya apa, ininya apa, jangan takut. Oke, jangan pernah takut karena sekali lagi tidak ada settingan yang sempurna diberikan oleh siapapun. Settingan saya dengan settingan sahabat Netra yang lain belum tentu sama. Ada yang mengaktifkan braille input. Saya nggak bisa dengan itu. Ada yang bisa, ada yang lancar, ada yang nggak. Jadi kembalilah ke diri kita. Kebutuhan kita apa sih? Kayak contoh lain kayak punctuation. Ada all, ada non, ada sub. Which yang mana mau dipilih? Monggo. Teman-teman nentuin, ya. Jadi sekali lagi tidak ada satupun settingan yang benar-benar the best, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kita kembali ke semua yang kebiasaan kita saja. Dan tadi saya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang akses di perangkat iPad. Minggu depan akan saya masuk ke aplikasi-aplikasi yang akses tapi mengarah ke kurang akses, atau ada beberapa part yang menjadikan dia menjadi kurang akses ya. Di perangkat masih iPad, saya masih bahasnya iPad, nanti baru setelah itu saya akan bahas di yang iPhone. Ada beberapa aplikasi juga yang akses tapi entah kenapa tiba-tiba dalam satu hari kita buka berapa kali, jam ini bisa, semenit kemudian atau 20 menit kemudian tiba-tiba jadi enggak. Tapi enggak sering, cuman ya kadang-kadang annoying gitu aja. Ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa komen di bawah, jangan lupa share, subscribe, like, dan dukung channel ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, semakin maju. Kita juga bisa berbagi hal dengan sahabat-sahabat Netra, teman-teman non disabilitas, bisa juga memahami kita cara menggunakan perangkat baik itu smartphone atau tablet maupun laptop dengan cara tunanetra. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Oki dan Oki pamit. Terima kasih.